Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia. Dan ini adalah kisahku. Kisah di mana aku dipaksa mengenakan gaun pengantin yang bukan milikku, untuk menikahi pria yang seharusnya menjadi suami kakakku. Aku mengorbankan masa mudaku untuk membayar utang keluarga, mengikat janji suci dengan seorang rentenir tua yang kejam. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa di balik wajah tuanya yang menakutkan, di balik kebaya putih yang kupakai dengan air mata, tersimpan rahasia gelap yang akan mengubah hidupku selamanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Nadia. Tapi rasanya, namaku tidak pernah benar-benar penting di rumah ini. Aku adalah bayangan. Aku adalah udara. Aku adalah seseorang yang baru akan dicari ketika ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku adalah tangan yang mengaduk adonan kue sebelum matahari Sukabumi terbangun dari tidurnya. Kami tinggal di sebuah rumah peninggalan ayah yang sudah mulai rapuh. Letaknya di sebuah desa yang asri, namun kemiskinan kami terasa kontras dengan hijaunya pemandangan. Dindingnya kusam. Catnya mengelupas di banyak tempat, memperlihatkan semen abu-abu di baliknya. Wangi adonan kue yang aku buat setiap subuh, campuran aroma pandan, santan, dan gula merah, seolah menjadi satu-satunya pengharum ruangan yang kami punya. Ya, sejak subuh buta, bahkan sebelum kokok ayam jantan terdengar jelas, tanganku sudah berlumuran tepung dan kelapa parut. Aku membuat aneka kue basah. Kue lapis, klepon, putu ayu. Kue-kue itu nantinya akan kutitipkan dari warung ke warung, berjalan kaki berkilo-kilometer, sekadar untuk mengisi piring nasi kami setiap hari. Aroma pandan dan kelapa bakar ini adalah parfumku. Sangat berbeda dengan parfum kakakku, Rina. Ah, Kak Rina. Dia adalah angsa emas di sarang kami yang rapuh. Dia terlahir cantik. Mungkin kecantikan ibu menurun sempurna padanya. Kulitnya putih bersih, warisan dari ayah. Rambutnya hitam legam, lurus, dan panjang tergerai. Dia adalah segalanya yang bukan aku. Jika aku adalah perunggu kusam yang tersembunyi di dalam lemari, dia adalah emas 24 karat yang berkilauan di etalase. Ibu selalu berkata, Kak Rina adalah aset kami. Aset satu-satunya yang tersisa. Nadia, kamu kan mengerti, kata ibu suatu sore, ketika aku mengeluh pelan karena sepatu sekolahku satu-satunya sudah menganga di bagian depan. Solnya terlepas, dan aku harus mengikatnya dengan karet gelang. Ibu menghela napas, tangannya yang mulai keriput mengelus botol serum wajah milik Kak Rina. Kakakku itu harus selalu cantik, nak. Dia harus merawat kulitnya. Dia modal kita. Siapa tahu, ada pria kaya, seorang pengusaha, yang melihatnya, lalu mau menikahinya. Nanti hidup kita semua terangkat. Kamu juga akan senang, kan? Kamu tidak perlu lagi capek-capek membuat kue. Aku hanya bisa mengangguk. Apalagi yang bisa kukatakan? Maka, uang hasil jualan kue yang seharusnya bisa untuk menambal sol sepatuku, atau membeli beras kualitas yang lebih baik, berakhir di meja rias Kak Rina. Uang itu berubah wujud menjadi botol-botol perawatan kulit, krim malam, pemutih wajah, dan baju-baju baru yang bahkan aku tidak tahu namanya. Kak Rina sendiri? Dia jarang sekali di rumah. Kalaupun ada, waktunya habis di depan cermin atau sibuk dengan ponsel pintarnya. Ponsel yang juga dibeli dari uang utang. Dia sering tertawa cekikikan saat melakukan panggilan video dengan entah siapa. Dia tidak pernah peduli apakah dapur masih mengepul atau apakah adonan kueku sudah habis. Baginya, dunia ini adalah panggung, dan dia adalah bintang utamanya. Kehidupan kami yang sudah sulit, menjadi semakin gelap sejak ayah meninggal setahun lalu. Ayah orang yang baik, tapi terlalu polos. Beliau wafat bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga setumpuk utang yang jumlahnya membuat lututku lemas setiap kali mengingatnya. Ayah pernah ditipu rekan bisnisnya, katanya. Ayah meminjam uang dari rentenir untuk modal usaha, tapi rekan bisnisnya itu kabur membawa semua uangnya. Surat utang itu nyata. Tanda tangan ayah ada di sana.
Dan bunganya terus bergulung seperti bola salju yang siap menghantam rumah rapuh kami. Hari itu, langit Sukabumi terasa lebih berat dari biasanya. Mendung menggelayut, segelap hatiku. Aku baru saja pulang mengambil wadah-wadah kue yang kosong dari warung terakhir. Kakiku pegal, keringat membasahi punggung bajuku yang tipis. Saat itulah aku melihat mereka. Dua pria berbadan besar, kekar, berjaket kulit hitam legam yang sudah pudar warnanya. Mereka berdiri di teras rumah kami yang sempit, memandangi rumah kami dengan tatapan menghina. "Mana ibumu?" bilang padanya, "Utangnya sudah jatuh tempo." Bentak salah satu dari mereka, suaranya berat dan kasar. Matanya menatapku tajam dari atas ke bawah, seolah aku ini seonggok sampah yang menghalangi jalan. Ibu tergopoh-gopoh keluar dari dapur. Tangannya masih berlumuran sisa adonan. Wajahnya sudah pucat pasi. "Tolong, Mas. Beri kami waktu lagi. Saya janji, saya akan mencicil. Nadia, anak saya, setiap hari." Basi. Pria yang satunya, yang berkumis tebal, menendang tumpukan wadah kue yang kubawa. Wadah-wadah plastik itu berantakan di tanah. Hatiku sakit melihatnya. Jualan kue recehan begini, kapan lunasnya utang ratusan juta? Waktu sudah habis. Bos kami tidak main-main. Peringatan terakhir. Besok, dia sendiri yang akan datang. Pria itu maju selangkah, menunjuk wajah ibuku. Dan kalau bos sudah turun tangan, rumah ini, seisinya, akan rata dengan tanah. Paham kalian? Mereka pergi, meninggalkan ibu yang terduduk lemas di lantai teras. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Beliau menangis sesenggukan. Suaranya terdengar sangat pilu. Aku mematung. Ratusan juta. Ya Allah. Dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu? Uang yang bahkan tidak pernah kulihat wujudnya. Aku memapah ibu masuk. Beliau punya darah tinggi, dan aku takut terjadi apa-apa. Aku mencoba menenangkannya, memberinya air hangat, memijat tengkuknya yang terasa kaku. "Kita harus bagaimana, Nadia?" "Ibu takut. Ibu takut sekali." Lirihnya disela tangis. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Mulutku keluh, otakku buntu. Lalu aku mencari Kak Rina. Dia harus tahu. Kita semua dalam bahaya besar. Ini bukan lagi soal sepatu robek atau krim wajah. Ini soal atap di atas kepala kami. Aku membuka pintu kamarnya yang tidak terkunci. Dan di sana dia. Kak Rina sedang duduk santai di depan meja riasnya, tertawa pelan ke arah ponselnya. Dia sedang melakukan panggilan video. Wajahnya ceria, seolah tidak ada awan mendung di luar sana. "Iya, sayang, tentu saja aku mau. Kamu jemput aku, kan? Kita nonton di bioskop yang paling mahal ya," ucapnya dengan nada manja. "Kak." Panggilku pelan, suaraku bergetar. Dia menoleh. Wajahnya langsung berubah kesal karena kegiatannya terganggu. "Apa sih, Tidak lihat aku sedang sibuk? Jelek tahu, masuk kamar orang sembarangan." Tadi ada penagih utang," kataku, mencoba menahan air mata. "Mereka bilang, besok bosnya akan datang. Mereka mengancam akan meratakan rumah ini. Kak, mereka mau membakar rumah kita." Aku berharap dia panik. Aku berharap dia takut. Aku berharap dia setidaknya menunjukkan sedikit saja kekhawatiran. Tapi Kak Rina hanya memutar bola matanya. Dia mendengus. "Ya terus aku harus apa? Itu kan urusan ibu. Utang ayah. Bukan urusanku. Lagi pula, aku sibuk. Jangan ganggu aku." Dia kembali membalikkan badan, melanjutkan panggilannya, seolah aku baru saja memberitahunya bahwa garam di dapur habis. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ibu juga. Aku bisa mendengar isak tangisnya yang tertahan dari kamar sebelah. Aku memeluk gulingku yang sudah kempes. Rasanya dingin sekali. Sementara Kak Rina, aku tidak tahu, mungkin dia sudah tidur nyenyak, memimpikan pacar kayanya itu, atau bioskop mahal yang akan ia kunjungi. Dan aku hanya bisa memeluk lututku di sudut kamar yang pengap. Aku menatap cicak di dinding, berdoa dalam hati. Ya Allah, bencana apa yang akan datang besok? Siapa? Bos,
yang mereka maksud? Dan mengapa? Mengapa di saat seperti ini, hatiku merasa jauh lebih sakit melihat kelakuan kakakku sendiri, daripada memikirkan ancaman para penagih utang itu? Malam itu bergulir lebih lambat dari biasanya. Aku tidak tidur. Samar-samar, aku mendengar ibu juga terjaga, mondar-mandir di ruang tengah. Sesekali terdengar helaan napasnya yang berat seperti menanggung beban seluruh dunia. Kamar Kak Rina hening. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi aku yakin dia tidak sedang berdoa untuk kami. Subuh datang tanpa aku sadari. Aku bangkit dengan tubuh kaku, membasuh wajahku. Air di bak terasa menusuk tulang saking dinginnya. Aku memaksa diriku pergi ke dapur, mencoba menyalakan kompor. Tanganku gemetar hebat. Adonan yang seharusnya aku buat, masih berupa tepung di dalam karung. Aku tidak punya kekuatan bahkan untuk sekadar mengayunkan sendok. Bagaimana aku bisa membuat kue? Ketika aku tahu hari ini rumah kami mungkin akan dibakar? Ibu keluar dari kamarnya. Matanya merah dan bengkak, rambutnya kusut. Beliau tidak menyapaku. Beliau hanya duduk di kursi kayu di ruang makan, menatap kosong ke arah jendela yang masih gelap. Kami berdua terdiam dalam ketakutan yang sama. Tepat pukul 7 pagi, Kak Rina baru membuka pintu kamarnya. Dia menguap lebar, rambutnya acak-acakan. "Berisik banget sih, Bu," keluhnya. Dia melihat ibu yang duduk melamun. "Ibu kenapa?" Kayak orang bingung. "Rina." Suara ibu serak. "Kamu tidak ingat ancaman orang-orang kemarin? Mereka bilang bosnya akan datang hari ini." Kak Rina mendengus. "Ya terus? Paling cuma gertak sambal." "Sudahlah, aku mau mandi. Nanti siang Randy mau jemput aku. Mau ke salon di kota." Hatiku mencelos. Ya Allah. Di saat genting seperti ini, dia masih memikirkan salon. Dia berjalan ke kamar mandi, melenggang santai, seolah kami sedang membicarakan harga cabai yang naik, bukan rumah yang akan disita. Dan kemudian, bencana itu datang. Sebuah mobil sedan tua berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar kami yang sudah reot. Bukan mobil mewah, tapi terlihat terawat. Pintu mobil terbuka. Bukan pria berbadan besar seperti kemarin. Yang keluar adalah seorang pria. Dia terlihat tua. Mungkin akhir 50-an. Rambutnya nyaris putih semua, disisir rapi ke belakang. Dia mengenakan kemeja batik lawas yang warnanya sudah sedikit pudar, dan celana bahan hitam. Tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu jati yang mengkilap, yang dia ketukkan pelan di tanah saat berjalan. Dia tidak terlihat seperti preman. Dia lebih terlihat seperti kakek-kakek pensiunan guru. Tapi matanya dingin. Sangat dingin. Seperti mata air di pegunungan yang beku. Tidak ada emosi di sana. Dia berjalan pelan, satu persatu, mendekati pintu kami yang terbuka. Ibu gemetar hebat. Beliau berdiri, mencengkeram ujung daster yang dipakainya. Aku segera berdiri di samping ibu, menggenggam tangannya yang sedingin es. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya datar, tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. "Saya Baskoro, pemilik surat utang suami Anda. Kami menyebutnya bos. Tapi di depanku, dia hanyalah seorang pria tua. Tapi aura yang dia bawa membuat bulu kuduku berdiri. Pak Baskoro." Ibu mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Saya mohon, Pak, beri kami waktu. Saya akan bayar. Saya akan cicil. Anak saya, Nadia, dia." Pak Baskoro mengangkat sebelah tangannya, memotong ucapan ibu. Gerakan kecil itu langsung membungkam ibu. Dia tidak menanggapi permohonan ibu. Matanya berkeliling, memindai setiap sudut rumah kami. Dari kursi kayu yang lapuk, ke dinding yang mengelupas, lalu ketumpukan wadah kueku di sudut dapur. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. "Rumah yang menyedihkan," gumamnya pelan. "Dan kalian pikir, dengan menjual kue murahan ini, kalian bisa membayar utang ratusan juta? Naif." Air mata ibu mulai menggenang. "Tapi kami tidak punya apa-apa lagi, Pak. Hanya ini. Tolong, jangan ambil rumah ini. Ini satu-satunya peninggalan suami saya." Pak Baskoro tertawa.
Bukan tawa terbahak-bahak. Hanya tawa sinis yang singkat, yang lebih menakutkan daripada bentakan. Saya tidak peduli dengan peninggalan suami Anda. Saya peduli dengan uang saya. Waktu kalian sudah habis, katanya. Suaranya tetap datar. Hari ini, kalian kosongkan rumah ini. Atau anak buah saya yang akan mengosongkannya untuk kalian. Pilih. Tangis ibu pecah seketika. Belia berlutut. Benar-benar berlutut di lantai yang dingin, di depan pria tua itu. Jangan, Pak. Saya mohon. Kasihani kami. Kami mau tinggal di mana? Aku ikut berjongkok, mencoba menarik ibu berdiri. Ibu, jangan. Bu, jangan begini. Hatiku hancur berkeping-keping. Melihat ibuku, sosok yang paling kuhormati, bersujud di kaki seorang rentenir. Pak Baskoro hanya menatap ibu yang bersujud dengan dingin. Dia seolah sedang menonton pertunjukan yang membosankan. Dan tepat pada saat itu, Kak Rina keluar dari kamar mandi. Dia hanya melilitkan handuk di tubuhnya, dan satu handuk lagi di kepalanya. Dia mungkin mendengar keributan dan keluar untuk memarahi kami. Ada apa sih ini pagi-pagi? Ucapannya terhenti. Dia melihatku dan ibu yang menangis di lantai. Lalu dia melihat Pak Baskoro. Waktu seolah berhenti. Pak Baskoro yang tadinya menatap ibu dengan bosan, kini mengalihkan pandangannya. Dia menatap Kak Rina. Dari ujung rambutnya yang basah, menuruni leher jenjangnya, ke kulitnya yang putih mulus yang terekspos. Tatapan itu, aku tidak bisa menggambarkannya. Itu bukan nafsu. Itu lebih seperti tatapan seorang pedagang yang baru saja menemukan barang antik yang sangat berharga. Kak Rina, yang sadar sedang ditatap, langsung merasa tidak nyaman sekaligus marah. Siapa kakek ini? Kenapa lihat-lihat? Tidak sopan, bentaknya. Pak Baskoro tidak marah. Sebaliknya, sebuah senyuman tipis, senyuman yang sangat aneh, tersungging di bibirnya yang pucat. Dia menoleh kembali ke ibu, yang masih menangis. Berdiri, perintahnya pada ibu. Ibu, dengan gemetar, berdiri dibantu olehku. Saya punya solusi, kata Pak Baskoro. Matanya kini kembali tertuju pada Kak Rina yang berdiri mematung di pintu kamar mandi. Solusi yang akan membuat semua utang suami Anda lunas. Sampai ke akar-akarnya. Ibu mendongak. Ada percik harapan di matanya yang basah. Apa itu, Pak? Apa saja akan saya lakukan? Pak Baskoro mengetukkan tongkatnya sekali ke lantai. Nikahkan putri Anda yang cantik itu dengan saya. Hening. Suara jangkrik di luar rumah tiba-tiba terdengar lebih keras. Suara napasku sendiri terdengar memburu di telingaku. Aku menatapnya tidak percaya. Ibu ternganga. Kak Rina adalah yang pertama bereaksi. Dia tertawa. Tawa yang dibuat-buat, penuh hinaan. Apa? Aku? Menikah dengan kakek-kakek bau tanah ini? Yang benar saja. Kamu sudah gila ya? Wajah Pak Baskoro tidak berubah. Dia tetap tenang. Itu tawarannya, katanya, seolah tidak peduli dengan hinaan Kak Rina. Dia menikah dengan saya. Dan utang lunas. Kalian tetap bisa tinggal di rumah ini. Hidup kalian selamat. Ibu. Ibu dengarkan? Orang tua ini sudah tidak waras, teriak Kak Rina. Tapi ibu tidak menjawab. Ibu menatap Pak Baskoro, lalu menatap Kak Rina. Wajahnya pucat pasi, tapi aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuatku takut. Itu bukan harapan lagi. Itu pertimbangan. Rina. Lirih ibu. Apa, Bu? Ibu jangan bilang ibu setuju. Aku tidak mau. Titik. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan dia. Kak Rina berteriak histeris. Lalu dia membanting pintu kamarnya keras-keras. Pak Baskoro menghela napas, seolah dia sudah menduga reaksi ini. Saya tidak memaksa, katanya pelan. Saya memberi pilihan. Saya beri kalian waktu berpikir. Sampai lusa. Pagi hari lusa, saya akan datang lagi. Membawa penghulu, atau membawa buldoser. Dia berbalik, berjalan pelan keluar pintu. Pikirkan baik-baik. Kecantikan putri Anda, atau atap di atas kepala kalian.
Dia masuk ke mobil hitamnya dan pergi, meninggalkan kami dalam kehancuran. Tangis ibu pecah lagi, jauh lebih keras dari sebelumnya. Dari dalam kamar, terdengar suara Kak Rina yang membanting-banting barang sambil berteriak histeris. Dan aku hanya berdiri di sana, mematung. Harga untuk sebuah atap. Harga untuk nyawa kami. Ternyata, adalah kakakku. 2 hari. Pak Baskoro memberi kami waktu 2 hari. Tapi rasanya, itu bukan waktu. Itu adalah hukuman. 2 hari itu terasa seperti 2 tahun di dalam neraka yang dingin. Hari pertama adalah kekacauan. Rumah kami yang rapuh terasa semakin sesak, dipenuhi hawa permusuhan. Kak Rina mengunci diri di kamar. Dia tidak keluar sama sekali. Tidak untuk makan, tidak untuk ke kamar mandi. Dia hanya diam di dalam sana. Tapi diamnya lebih menakutkan daripada teriakannya. Ibu, di sisi lain, benar-benar hancur. Beliau tidak lagi menangis keras. Beliau hanya duduk di ruang tengah, di kursi kayu yang sama, menatap pintu kamar Kak Rina dengan tatapan kosong. Sesekali bibirnya bergumam, "Rina, buka pintunya. Nak? Rina, kasihanilah ibu." Aku mencoba membuatkan teh hangat untuk ibu, tapi tangannya terlalu gemetar untuk memegang cangkir. Teh itu tumpah, membasahi das terlusuhnya. Beliau bahkan tidak menyadarinya. Aku mencoba membuat makanan. Aroma masakanku yang biasanya mengisi rumah, hari ini terasa salah. Terasa hambar. Aku mengetuk pintu kamar Kak Rina. "Kak, ayo makan. Aku sudah masak." Tidak ada jawaban. Aku meletakkan piring itu di depan pintunya. Berjam-jam kemudian, piring itu masih di sana, dingin, tidak tersentuh. Malam harinya, ibu mulai bicara sendiri. 2 hari, lusa rumah kita. Tidak bisa. Rina harus mau, dia harus mau. Aku memeluk ibu, mencoba memberinya kekuatan yang aku sendiri tidak punya. "Ibu, tenang, Bu. Kita pikirkan jalan lain. Mungkin kita bisa pinjam ke kerabat." "Kerabat mana, Nadia?" bentak ibu tiba-tiba, matanya nyalang. "Kerabat mana yang mau meminjamkan kita ratusan juta? Kamu pikir ibu bodoh? Ibu sudah mencoba. Tidak ada. Tidak ada yang peduli sama kita." Aku terdiam. Ini pertama kalinya ibu membentakku sekeras itu. Satu-satunya jalan ada di dalam kamar itu. Ibu menunjuk pintu kamar Kak Rina. "Kakakku. Dia satu-satunya harapan kita. Dia harus mau." Ibu bangkit, tubuhnya yang ringkih terhuyung. Beliau berjalan ke pintu kamar Kak Rina dan menggedornya dengan sisa tenaga yang dia punya. "Rina, buka pintunya, nak, atau ibu mati saja di depan pintumu ini." Masih hening. "Rina, kamu tega melihat ibu dan adikmu jadi gelandangan? Kamu tega rumah ini dibakar? Ibu yang melahirkan kamu. Rina, ibu mohon, nikahi pria itu." Tangis ibu meledak. Beliau merosot, punggungnya bersandar di pintu kayu yang tertutup rapat itu. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang begitu menyayat. Hatiku remuk. Aku membenci Pak Baskoro. Aku membenci rentenir itu. Tapi di sudut hatiku yang paling gelap, sebersit kebencian mulai tumbuh untuk kakakku sendiri. Dia, yang selama ini mendapatkan segalanya. Dia, yang kecantikannya selalu dibanggakan. Kini, saat kecantikan itu diminta untuk membayar harga atas kehidupan kami, dia bersembunyi seperti pengecut. Sementara aku, yang tidak cantik, yang hanya bisa membuat kue, tidak bisa berbuat apa-apa selain ikut menangis dalam diam. Hari kedua, situasinya semakin buruk. Besok adalah hari H. Ibu jatuh sakit. Beliau tidak mau makan, tidak mau minum. Tubuhnya panas tinggi, dan beliau terus mengigau. Jangan ambil rumahku. Rina, tolong ibu." Aku panik. Aku tidak punya uang untuk membawa ibu ke dokter. Aku hanya bisa mengompres dahinya dengan air hangat. Aku takut ibu tidak akan selamat. Sore harinya, saat aku sedang menangis di samping ibu yang terkulai lemas, sebuah keajaiban, atau mungkin kutukan, terjadi. Pintu kamar Kak Rina terbuka. Aku mendongak, mataku bengkak.
Kak Rina berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, rambutnya kusut. Tapi matanya tidak terlihat sedih. Matanya terlihat dingin dan penuh perhitungan. Dia berjalan pelan, melewati aku, dan menatap ibu yang terbaring lemah di kasur tipis kami. Dia menatap ibu sangat lama. Lalu, dia berbalik menatapku. "Baik," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku tidak mengerti. Apa, Kak? Aku akan menikah dengannya." Aku terkesiap. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di dalam ruangan sempit itu. "Kak? Kakak serius?" "Aku akan menikah dengan kakek tua bangka itu," ulangnya, kata-katanya tajam. "Aku tidak mau ibu mati konyol gara-gara utang." Ibu, yang setengah sadar, sepertinya mendengar suara Kak Rina. Matanya perlahan terbuka. Rina, kamu bilang apa, Nak?" Kak Rina mendekati ibu. Dia tidak memeluk ibu. Dia hanya berdiri di samping ranjang. "Ibu dengar? Aku akan menikah dengannya. Utang lunas. Ibu tidak perlu stres lagi. Sekarang ibu istirahat." Air mata ibu langsung mengalir deras. Tapi kali ini, itu air mata kelegaan. "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Nak, kamu menyelamatkan kita, kamu anak yang baik, Rina." Ibu menciumi tangan Kak Rina. Tapi Kak Rina menarik tangannya dengan kaku. "Aku akan menikah. Tapi ada syaratnya," kata Kak Rina. Matanya kini menatap lurus ke arahku. "Apa, Kak?" "Apa saja," sahutku cepat. "Aku tidak mau diganggu malam ini. Aku perlu waktu sendiri untuk mempersiapkan mentalku. Jangan ada yang mengetuk pintuku. Jangan ada yang mengajakku bicara. Mengerti?" Aku mengangguk cepat. "Iya, Kak. Tentu." "Dan besok," lanjutnya, "aku tidak mau memakai baju pengantin jelek. Aku akan pakai gaun terbaikku. Gaun putih yang dibelikan Randy bulan lalu." "Randy? Itu nama pacar kayanya yang sering ia pamerkan." "Tentu, Kak. Apa saja yang penting kakak mau," kataku, merasa sedikit lega, meski ada yang aneh. Malam itu, Kak Rina kembali masuk ke kamarnya. Ajaibnya, ibu langsung merasa lebih baik. Beliau mau makan sedikit bubur yang kubuatkan. Beliau bahkan bisa tersenyum tipis. "Nadia, akhirnya kita selamat," bisik ibu. "Kakak dia memang angsa emas kita. Dia berkorban untuk kita." Aku tersenyum. Tapi hatiku tidak tenang. Pengorbanan? Mengapa rasanya tidak terlihat seperti pengorbanan? Mengapa Kak Rina terlihat begitu tenang? Begitu dingin? Malam itu, aku tidur di samping ibu. Tapi mataku tidak benar-benar terpejam. Aku terus menatap ke arah pintu kamar Kak Rina. Subuh datang terlalu cepat. Besok telah menjadi hari ini. Aku terbangun oleh suara ribut di luar. Ternyata, beberapa orang suruhan Pak Baskoro sudah datang sejak subuh buta. Mereka memasang pelaminan sederhana di ruang tamu kami. Pelaminan dari kain satin murah berwarna putih dan kuning gading, dengan bunga-bunga plastik yang terlihat layu. Itu terlihat lebih seperti dekorasi duka cita daripada pesta pernikahan. Jantungku berdebar kencang. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Seorang wanita parubaya yang judes, yang mereka sebut sebagai juru rias, datang dan langsung mengomel. "Mana pengantinnya? Saya tidak punya banyak waktu. Bos, saya tidak suka menunggu." Ibu, yang sudah terlihat lebih segar, tersenyum gugup. "Ada, Mbak. Sebentar. Nadia, tolong bangunkan kakakku," bilang juru riasnya sudah datang. Aku mengangguk. Dengan langkah berat, aku berjalan ke pintu kamar Kak Rina. Jantungku berdebar tidak karuan. Ada firasat buruk yang mencengkeram perutku. Aku mengetuk pelan. Kak Rina." Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Kak, bangun. Juru riasnya sudah datang. Ini hari pernikahanmu." Hening. Suara di luar ruang tamu mulai terdengar. Sepertinya rombongan Pak Baskoro sudah mulai berdatangan. "Nadia, cepat sedikit," teriak ibu, suaranya mulai panik. "Kak Rina."
Aku menggedor pintunya. Kakak. Tidak ada jawaban sama sekali. Rasa takut yang luar biasa menjalari tubuhku. Rasa takut yang lebih dingin dari tatapan Pak Baskoro. Aku tidak peduli lagi dengan syaratnya. Aku memutar kenop pintu. Tidak dikunci. Aku mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu kosong. Tempat tidurnya rapi. Sangat rapi. Seolah tidak pernah ditiduri. Jendela kamar terbuka lebar. Tirainya melambai-lambai pelan ditiup angin pagi. Dan di sana, di atas meja rias, di cermin yang sering ia gunakan untuk mematut diri, tertempel selembar kertas yang dilipat. Dilekatkan ke cermin dengan bekas lipstik merah menyalanya. Tanganku gemetar hebat. Jauh lebih hebat daripada saat aku melihat penagih utang kemarin. Dengan perlahan, aku mengulurkan tangan dan mengambil surat itu. Tanganku gemetar begitu hebat. Surat itu hampir jatuh dari genggamanku. Aku bisa mencium aroma parfum mahal Kak Rina yang tertinggal di kertas itu. Aroma yang sama sekali tidak cocok dengan rumah kami yang bau adonan kue. Aku membukanya. Tulisannya rapi, seperti tulisan seseorang yang tidak sedang terburu-buru. Maaf, Bu, Nadia. Hanya itu. Dua kata pertama itu saja sudah terasa seperti tamparan. Aku tidak bisa menikah dengan tua bangka itu. Aku tidak sudi sisa hidupku habis melayani kakek-kakek bau tanah demi utang yang bukan aku buat. Randy sudah menjemputku tadi malam. Dia sudah menungguku di ujung gang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tadi malam? Jadi, saat dia bilang dia butuh waktu sendiri, dia sedang merencanakan ini? Kami akan ke Jakarta, lalu mungkin ke luar negeri. Randy sangat mencintaiku, dan aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku pantas bahagia. Kalian urus saja masalah kalian sendiri. Aku sudah cukup menderita hidup miskin selama ini. Jangan cari aku. Selamat tinggal. Surat itu terlepas dari tanganku. Kosong. Kepalaku terasa kosong. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya hampa. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Dia meninggalkan kami. Dia meninggalkan ibu yang sakit. Dia meninggalkanku untuk menghadapi. Nadia. Mana kakakku? Lama sekali. Suara ibu terdengar dari luar. Kali ini nadanya cemas. Suara riuh di ruang tamu semakin jelas. Ada suara batuk-batuk pria. Suara deheman. Penghulu. Ya Allah. Mereka sudah datang. Aku berjalan keluar dari kamar Kak Rina. Kakiku terasa seperti jeli. Aku tidak berjalan. Aku menyeret tubuhku. Ruang tamu kami yang sempit sudah penuh. Ibu dan juru rias yang judes itu berdiri di dekat pelaminan plastik. Dan di sana, duduk di kursi yang disiapkan, adalah dia. Pak Baskoro. Dia mengenakan baju batik lain hari ini. Lebih bagus. Berwarna coklat gelap, dipadu dengan peci hitam. Dia masih terlihat tua. Masih terlihat dingin. Tongkat kayunya diletakkan rapi di sampingnya. Di sebelahnya duduk seorang pria parubaya yang memakai jas. Jelas itu penghulu. Dua pria berbadan besar yang pernah kutemui, berdiri mengawal di dekat pintu. Mata semua orang tertuju padaku. Nadia? Ibu memanggilku. Wajahnya yang tadi pagi sudah sedikit segar, kini kembali pucat pasi. Nadia, di mana Karina? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya mengangkat tanganku yang gemetar, menunjukkan surat yang tadi kupungut dari lantai. Juru rias itu mendengus. Ada apa ini? Drama? Cepat panggil pengantinnya. Bos, saya tidak suka menunggu. Ibu merebut surat itu dari tanganku. Matanya yang rabun menyipit, membacanya baris demi baris. Aku melihatnya. Aku melihat momen ketika kesadaran itu menghantamnya. Matanya membelalak ngeri. Tubuhnya mulai bergoyang. Tidak. Bisiknya. Tidak mungkin. Rina. Pak Baskoro, yang sedari tadi hanya dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Suaranya masih datar, tapi kali ini ada nada tidak sabar yang tajam di dalamnya. Di mana pengantinnya? Tanyanya. Ibu tidak menjawab. Beliau masih menatap surat itu dengan ngeri. Saya tanya sekali lagi.
Suara Pak Baskoro naik 1 oktav, membuat seisi ruangan terlonjak kaget. Di mana putri Anda yang akan menikah dengan saya? Dan ibu hancur. Beliau menjerit. Jeritan yang bukan seperti jeritan manusia. Jeritan putus asa yang melengking tinggi. Dia kabur, teriak ibu histeris, sambil melempar surat itu ke lantai. Rina kabur. Pak, dia kabur dengan pacarnya. Anak durhaka itu kabur. Dia meninggalkan kita. Habislah kita. Kita akan mati. Hening seketika. Juru rias itu menutup mulutnya tidak percaya. Penghulu terlihat sangat tidak nyaman. Dan Pak Baskoro, wajahnya yang tua dan kaku itu perlahan berubah. Aku melihat kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang dingin, yang membeku, yang jauh lebih menakutkan. Dia perlahan bangkit dari kursinya. Tongkat kayu itu kini ada di genggamannya. Kalian, desisnya. Kalian menipuku. Dia menatap ibu, lalu menatapku. Kalian pikir saya ini badut? Kalian mempermainkan saya. Tidak, Pak. Sumpah. Saya tidak tahu. Saya. Ibu mencoba menggapai, tapi Pak Baskoro mundur selangkah. Cukup. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Kalian telah menghina saya. Kalian pikir kalian bisa lari dari utang kalian? Kalian pikir saya akan diam saja dipermalukan seperti ini? Dia menoleh kedua pengawalnya di pintu. Bakar. Satu kata itu. Apa, Pak? Tanya pengawal itu, terlihat sedikit bingung. Bakar rumah ini sekarang juga, teriak Pak Baskoro. Kali ini dia benar-benar berteriak. Wajah tuanya memerah karena amarah. Ratakan dengan tanah. Biar mereka tahu akibatnya mempermainkan Baskoro. Jangan, Pak, jangan. Ibu langsung merangkak di lantai, mencoba memeluk kaki Pak Baskoro. Ampun, Pak, ampun. Bukan kami. Rina yang salah. Hukum dia, jangan kami. Omong kosong, bentak Pak Baskoro. Kalian semua sama saja. Keluarga penipu. Salah satu pengawal itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah botol berisi cairan. Dia mulai membukanya. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Mereka akan membakar rumah kami. Ibuku menjerit sejadi-jadinya. Beliau memukul-mukul lantai. Tidak. Tidak. Hartaku satu-satunya. Jangan. Di tengah keputusasaan itu, mata ibu yang liar mencari-cari. Mencari apa saja. Dan matanya terkunci padaku. Aku masih berdiri mematung di dekat pintu kamar Kak Rina. Aku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Ibu merangkak cepat ke arahku. Seperti orang gila, beliau memeluk kedua kakiku erat sekali, sampai aku hampir jatuh. Nadia. Lirihnya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Nadia, anakku, tolong ibu. Aku menatapnya nanar. Apa, Bu? Apa yang bisa aku lakukan? Kita akan mati. Tidak. Ibu menggeleng kuat-kuat. Matanya nyalang. Beliau menunjuk ke arah Pak Baskoro, lalu menunjuk ke arah pelaminan plastik yang jelek itu. Gantikan kakakku, nak. Aku membeku. Suara bising di sekitarku mendadak senyap. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Apa, kata ibu? Gantikan kakakku, Nadia. Ibu berteriak tepat di wajahku. Hanya kamu yang bisa selamatkan kita. Menikahlah dengannya. Ibu mohon. Ibu tidak mau jadi gelandangan. Ibu tidak mau mati. Aku menatap ibuku. Ibuku yang melahirkanku. Memohon padaku untuk menikahi seorang rentenir tua yang kejam, yang baru saja memerintahkan anak buahnya membakar rumah kami. Aku menatap Pak Baskoro. Dia sedang menatap kami. Dia tidak menghentikan ibuku. Dia hanya menonton, dengan tatapan dinginnya, seolah sedang mempertimbangkan tawaran baru. Ibu, tapi, dia tua. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ibu tidak peduli, jerit ibu lagi. Dia tua,
dia jahat, ibu tidak peduli. Yang penting rumah kita selamat. Kamu mau lihat ibu mati di jalanan, Nadia? Kamu mau? Air mataku akhirnya jatuh. Jatuh deras membasahi pipiku. Kak Rina kabur untuk kebahagiaannya. Dan aku harus mengorbankan kebahagiaanku untuknya. Untuk ibu. Untuk rumah ini. Pak Baskoro mengetukkan tongkatnya ke lantai. Saya tidak punya waktu untuk drama keluarga ini, katanya. Anak buah saya sudah siap. Tunggu, Pak. Ibu berteriak. Beliau melepaskan pelukannya dariku, dan kembali merangkak ke arah Pak Baskoro. Tunggu. Ada pengantinnya. Ini, Nadia. Anak keduaku. Dia akan menggantikan Rina. Dia akan menikah dengan Bapak. Iya kan, Nadia? Bilang iya, Nak. Bilang iya. Aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Pak Baskoro menatapku dari atas ke bawah. Tatapan yang sama seperti saat dia menatap rumah kami. Tatapan menilai. Dia? Tanyanya. Suaranya terdengar meremehkan. Kurus. Dekil. Tidak secantik kakaknya. Kata-kata itu menusukku lebih tajam dari pisau. Jadi, beginilah nilaiku di matanya. Tapi dia penurut. Pak. Ibu menjualku. Benar-benar menjualku. Dia rajin. Dia bisa masak. Dia bisa bersih-bersih. Dia akan melayani Bapak dengan baik. Jauh lebih baik dari Rina. Ambil dia, Pak. Saya berikan dia untuk Bapak. Asal utang lunas, dan rumah ini selamat. Juru rias yang judes tadi, yang sepertinya juga ketakutan melihat botol bensin itu, tiba-tiba ikut menimpali. Iya, bos. Bisa ini. Cepat kita dandani. Sedikit polesan juga jadi cantik. Yang penting akadnya sah. Pak Baskoro menatapku lagi. Lama sekali. Aku merasa seperti sepotong daging di pasar yang sedang ditawar. Akhirnya, dia menghela napas. Baik. Satu kata. Dan hidupku berakhir. Saya tidak peduli siapa. Yang penting, hari ini saya pulang membawa seorang istri. Saya sudah bayar penghulu, katanya. Tapi jangan harap ada perlakuan istimewa. Dia menikahiku sebagai jaminan utang. Dia menoleh ke juru rias. Bawa dia. Dandani sebisanya. Saya beri waktu 15 menit. Lewat dari itu. Dia menatap pengawalnya yang masih memegang botol bensin. Kalian tahu tugas kalian. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Juru rias itu langsung menarik tanganku dengan kasar. Ayo, cepat. Jangan banyak menangis. Nanti riasanmu luntur. Aku diseret. Diseret paksa masuk ke kamarku yang sempit. Aku masih bisa mendengar ibuku menangis di luar. Tapi kali ini, tangisannya berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Nadia. Kamu menyelamatkan ibu, Nak. Terima kasih. Ucapan terima kasih itu. Ucapan itu terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Aku akan menikah. Aku, Nadia, 18 tahun. Aku akan menikah dengan rentenir tua yang kejam, untuk menggantikan kakakku yang kabur. Aku menangis tanpa suara saat wajahku mulai dipoles dengan bedak dingin yang murah. Aku tidak merasakan apa-apa. Juru rias itu menarik wajahku ke kiri dan ke kanan. Menggerutu tanpa henti. Diam. Jangan bergerak terus. Wajahmu basah. Bedaknya tidak mau menempel. Aku tidak sedang menangis. Aku hanya bocor. Air mataku mengalir begitu saja. Tanpa isak, tanpa suara. Jiwaku seolah sedang mengalir keluar dari mataku. Tetes demi tetes. Aku adalah boneka kain yang rusak. Ini, katanya, melempar sebuah kebaya putih ke pangkuanku. Kebaya itu indah. Penuh dengan payet mutiara dan renda yang rumit. Aku mengenalinya. Itu kebaya yang dibelikan Randy untuk Kak Rina. Kebaya yang sering Kak Rina pamerkan padaku sambil berkata, "Kapan kamu bisa punya baju semahal ini, De? Jualan kue 1000 perak." Sekarang, aku dipaksa memakainya. Kebaya itu terasa dingin di kulitku. Dan longgar.
sangat longgar di bagian dada dan pinggang. Aku terlihat konyol. Seperti orang-orangan sawah yang dipakaikan gaun pesta. Kancingnya tidak pas, dan juru rias itu harus mengakalinya dengan peniti. Setiap tusukan peniti terasa seperti menusuk kulitku, tapi aku tidak berdesis. Sudah. Cepat keluar. Bos sudah tidak sabar. Aku didorong. Didorong kembali ke ruang tamu yang kini terasa seperti panggung eksekusi. Aroma bensin masih menggantung di udara. Bau yang menusuk hidung itu kini bercampur dengan wangi melati murahan dari pelaminan plastik. Itu adalah aroma pernikahanku. Pak Baskoro masih duduk di sana. Menatapku lekat. Matanya memindai tubuhku, dari ujung rambutku yang disanggul seadanya, ke kebaya Kak Rina yang kebesaran di tubuhku, lalu ke kakiku yang telanjang. Juru rias tadi bahkan tidak sempat memberiku sandal. Dia tidak tersenyum. Wajahnya datar. Dia hanya mengangguk sekali ke arah penghulu. Mulai. Suara penghulu itu terdengar gemetar. Beliau mungkin sama takutnya denganku. Beliau mulai membacakan doa-doa yang terdengar asing di telingaku. Kata-katanya masuk ke telinga kananku, dan keluar lagi lewat telinga kiri. Aku tidak mengerti satu patah kata pun. Fokusku hanya tertuju pada satu titik. Pada botol berisi cairan bening yang diletakkan pengawal itu di sudut ruangan. Botol bensin itu. Bagaimana, saksi? Sah. Aku bahkan tidak mendengar ijabnya. Aku tidak tahu kapan itu diucapkan. Sah. Suara dua pengawal itu terdengar serempak dan keras. Alhamdulillah. Aku mendengar suara ibuku. Suara itu bergetar, tapi penuh kelegaan. Penghulu itu menatapku. Mbak Nadia, silakan cium tangan suaminya. Suamiku. Kata itu terasa seperti racun di lidahku. Aku tidak bergerak. Tubuhku kaku. Nadia, bisik ibuku tajam dari belakangku. Cepat, cium tangan suamimu. Juru rias itu mendorong punggungku pelan. Aku terhuyung ke depan. Dengan tangan gemetar, aku mengulurkan tanganku. Pak Baskoro tidak mengulurkan tangannya. Dia hanya diam menatapku. Aku, dalam kehinaan yang tak terhingga, harus meraih tangannya yang terkulai di atas pahanya. Tangannya dingin, kering dan keriput. Aku menempelkan punggung tangannya yang tua itu ke keningku. Aku tidak menciumnya. Aku hanya menempelkannya. Rasanya seperti menempelkan kulit ular yang mati. Selesai. Itu suara Pak Baskoro. Dia langsung berdiri, merapikan pecinya. Dia bahkan tidak menunggu penghulu selesai membacakan doa penutup. Dia menatapku. Ayo. Hanya satu kata itu. Ayo. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku bingung. Aku harus apa? Dia berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit ke belakang. Wajahnya tidak sabar. Kamu mau tetap di sini? Menunggu rumah ini saya bakar. Ancaman itu bekerja lebih baik dari apapun. Aku langsung berdiri. Kakiku tersandung kebaya yang kepanjangan. Aku berjalan terseok-seok, mencoba mengikutinya. Pak Baskoro. Ibuku berlari kecil, mencoba mengejar kami. Beliau tersenyum. Senyum yang dipaksakan, yang terlihat lebih mirip ringisan kesakitan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Utang kami, rumah kami. Pak Baskoro memotong ucapan ibu tanpa menoleh. Utang lunas. Rumah ini aman. Dia terus berjalan. Dia meraih pergelangan tanganku. Bukan menggandeng, tapi mencengkeram. Cengkeramannya kuat, seperti penjepit besi. Menyakitkan. Pak. Nadia. Ibuku memanggilku. Suaranya kini terdengar panik. Aku berhenti. Aku menoleh ke belakang, menatap ibuku. Wajahku basah lagi. Ini mungkin terakhir kalinya aku melihatnya. Aku berharap. Aku sangat berharap beliau akan mengatakan sesuatu. Maafkan ibu, nak. Ibu sayang kamu, nak. Jaga dirimu baik-baik, nak. Aku menunggu. Tapi ibuku hanya meremas kedua tangannya di depan dada. Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi bukan untukku. Nadia. Katanya, suaranya memelas. Jadilah istri yang baik,
Ya. Turuti semua kata suamimu. Jangan membantah. Jangan bikin dia marah. Nanti dia marah lagi sama ibu. Dadaku hancur. Hancur berkeping-keping. Bahkan di detik terakhirku, yang beliau khawatirkan adalah dirinya sendiri. Dan rumah ini. Bukan aku. Aku tidak menjawab. Aku membalikkan badanku. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Pak Baskoro menarikku. Menyeretku keluar dari rumah itu, melewati pagar reot, dan menuju mobil sedan hitam tua yang menunggunya. Seorang pengawal membukakan pintu belakang. Pak Baskoro mendorongku masuk dengan kasar. Masuk. Aku terjerembab di kursi belakang. Dia masuk sesaat kemudian, duduk di sampingku. Tapi dia duduk di ujung yang berlawanan, menjaga jarak sejauh mungkin. Seolah aku ini kotoran yang menjijikkan. Seolah aku membawa penyakit. Dua pengawal itu duduk di depan. Mesin mobil dinyalakan. Mobil mulai berjalan. Aku menatap keluar jendela. Aku melihat ibuku. Beliau berdiri di teras, di samping pelaminan plastik yang sudah miring. Beliau melambaikan tangan pelan. Beliau menangis. Aku memalingkan wajahku. Perjalanan itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada radio. Tidak ada yang bicara. Yang terdengar hanya deru mesin tua mobil dan detak jantungku yang berdebar ketakutan. Aku melirik suamiku. Dia sedang menatap lurus ke depan. Wajahnya keras seperti batu. Dia tidak menoleh padaku. Tidak sekalipun. Aku istri. Tapi aku merasa seperti tawanan perang. Apa yang akan dia lakukan padaku? Kemana dia akan membawaku? Kami meninggalkan jalanan desa. Kami masuk ke jalan raya Sukabumi. Melewati pasar tempat aku biasa menjajakan kue. Melewati sekolah tempat aku dulu bermimpi untuk lulus. Lalu mobil berbelok. Kami memasuki kawasan yang tidak kukenali. Jalanannya semakin sempit. Rumah-rumah di sini besar-besar, tapi terlihat tua. Model-model peninggalan zaman Belanda. Dan jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat jauh. Dipisahkan oleh kebun-kebun yang rimbun dan gelap. Hari mulai senja. Lampu jalan tidak banyak di sini. Suasananya sepi. Mencekam. Setelah hampir 1 jam perjalanan yang menyiksa, mobil itu melambat. Mobil berbelok, masuk ke sebuah gerbang besi tinggi yang sudah berkarat. Gerbang itu berderit nyaring saat dibuka oleh salah satu pengawal yang turun. Mobil masuk ke halaman yang sangat luas. Tapi, tidak terawat. Rumput ilalang tumbuh tinggi di mana-mana. Dan di tengah kegelapan itu, berdirilah sebuah rumah. Rumah itu besar. Sangat besar. 2 lantai, bergaya kolonial. Tapi terlihat menyeramkan. Catnya mengelupas di hampir semua bagian. Jendelanya besar-besar, tapi tertutup kegelapan. Dikelilingi pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana. Rumah ini tidak terlihat seperti rumah orang kaya. Rumah ini terlihat seperti rumah hantu. Mobil berhenti tepat di depan teras utama yang gelap. Pak Baskoro tidak bergerak. Dia hanya menatap lurus ke depan, ke arah rumah itu. Turun, perintahnya. Suara seraknya memecah keheningan. Dia tidak membukakan pintu untukku. Dia keluar lebih dulu, mengambil tongkatnya. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Kaki telanjangku menyentuh tanah yang dingin dan berkerikil. Aku masih memakai kebaya Kak Rina yang kebesaran. Aku berdiri, mendongak, menatap penjara baruku. Ini rumahnya. Ini tempat aku akan menghabiskan sisa hidupku. Melayani seorang rentenir tua yang kejam. Ya Allah. Ini jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Rumah itu menelanku bulat-bulat. Gerbang besi berkarat itu ditutup kembali oleh pengawal tadi, dan suaranya yang berderit nyaring terdengar seperti jeritan. Suara itu menjadi penanda bahwa aku, Nadia, sudah resmi terputus dari duniaku yang dulu. Pak Baskoro tidak menungguku. Dia berjalan menaiki tangga teras yang terbuat dari marmer, tapi marmer itu sudah retak-retak dan kotor oleh lumpur kering. Tongkat kayunya berketuk di lantai, menciptakan gema yang menakutkan di halaman yang sunyi ini. Cepat, desisnya tanpa menoleh. Aku berlari-lari kecil,
masih dengan kaki telanjang yang perih menginjak kerikil. Kebaya Kak Rina yang kebesaran menyapu tanah kotor di belakangku. Dia membuka pintu utama yang besar dan terbuat dari kayu jati. Engselnya berdecit lebih parah dari gerbang tadi. Udara di dalam rumah terasa dingin dan pengap. Bau debu yang tebal dan bau kayu lapuk menusuk hidungku. Gelap. Satu-satunya penerangan berasal dari cahaya mobil di luar. Pak Baskoro menyalakan satu lampu. Lampu gantung kristal yang besar di tengah ruangan. Tapi mungkin hanya 5 bohlam yang menyala dari puluhan yang ada. Sinarnya kuning redup, menampakkan pemandangan yang menyedihkan. Ini bukan rumah. Ini museum yang mati. Perabotan-perabotan besar bergaya Eropa kuno tersebar di ruangan. Sofa, meja, lemari. Semuanya ditutupi kain putih. Persis seperti di film-film horor yang pernah sekilas kulihat di televisi tetangga. Debu beterbangan di udara setiap kali kami melangkah. Ikut aku. Dia tidak membawaku ke lantai atas. Tempat kamar-kamar tidur utama sepertinya berada. Dia melewatiku. Berjalan lurus ke lorong gelap di samping tangga. Aku mengikutinya seperti seekor domba yang digiring ke penjagalan. Kami melewati ruang makan yang luas dengan meja panjang yang bisa menampung 20 orang. Kursi-kursinya terbalik di atas meja. Lalu kami tiba di bagian belakang rumah. Dapur. Dapurnya kotor. Sangat kotor. Piring-piring bekas menumpuk di wastafel. Berkerak. Lantainya lengket. Jelas sekali tempat ini sudah lama tidak diurus oleh seorang wanita. Dan di sebelah dapur, ada sebuah pintu kayu kecil yang catnya sudah terkelupas. Pak Baskoro membukanya. Dia menyalakan lampu kecil di dalamnya. Isinya sebuah ruangan sempit. Tidak lebih besar dari kamar mandiku di rumah ibu. Hanya ada satu dipan besi tua yang berkarat, tanpa kasur. Hanya tumpukan kapuk yang sudah kempes dan kotor. Ada satu lemari plastik kecil yang pintunya sudah miring. Ini kamar pembantu. Ini kamarmu, katanya, datar. Dia melemparkan sebuah bantal kusam dan selimut tipis berbau apek ke atas dipan. Tempatmu di sini. Air mataku yang tadi sempat berhenti, kini mengancam akan keluar lagi. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Dia berbalik menatapku. Wajah tuanya yang disinari lampu dapur yang redup terlihat semakin menakutkan. Dengar, katanya. Suaranya pelan tapi menekan. Kamu di sini bukan sebagai istri. Kamu di sini sebagai jaminan. Kamu adalah pelunasan utang keluargamu yang tidak tahu malu itu. Aku hanya bisa menunduk, menatap kakiku yang kotor. Mulai besok, lanjutnya, tugasmu adalah membersihkan rumah ini. Seluruhnya. Dari atas sampai bawah. Kamu masak. Kamu cuci. Kamu urus semua yang ada di sini. Paham? Aku mengangguk pelan. Saya tidak suka mendengar suara tangisan. Saya tidak suka mendengar keluhan. Saya tidak suka kemalasan. Jika kamu melanggar, saya akan menyeret ibumu keluar dari rumahnya detik itu juga. Ancaman itu. Lagi-lagi ibu. Dia tahu kelemahanku. Dan satu hal lagi, dia menunjuk ke arah lorong tempat kami datang. Di lantai atas, ada satu ruangan kerja saya. Pintunya selalu terkunci. Jangan pernah, sekalipun, kamu mencoba mendekat atau masuk ke sana. Dia menatapku tajam. Mengerti? Iya, Pak. Saya mengerti. Bisikku, suaraku nyaris tidak keluar. Bagus, katanya. Sekarang, siapkan makan malam. Saya tidak peduli kamu dapat bahan dari mana. Di lemari es ada sisa bahan makanan. Masak. Dia berbalik, berjalan meninggalkanku sendirian di depan pintu kamar baruku. Aku mendengar langkah kakinya yang diseret dan suara tongkatnya yang berketuk, menjauh, lalu menaiki tangga kayu yang berderit. Aku sendirian. Di dapur yang kotor, di rumah yang menyeramkan, dengan perut kosong, dan hati yang hancur berkeping-keping. Aku jatuh terduduk di lantai dapur yang lengket. Disitulah aku akhirnya menangis. Menangis sejadi-jadinya. Aku memukul-mukul dadaku yang sesak. Aku masih memakai kebaya pengantin sialan ini. Kak Rina. Desisku di sela tangis. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku menangis meratapi nasibku.
meratapi pengorbananku yang tidak dihargai. Aku menangis untuk masa mudaku yang direnggut paksa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku meringkuk di atas dipan besi yang dingin, masih memakai kebaya Kak Rina. Aku terlalu takut untuk mematikan lampu, tapi juga terlalu takut untuk melihat bayangan-bayangan yang menari di dinding kamarku yang sempit. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Sesuai perintahnya, aku bekerja dari subuh hingga larut malam. Rumah itu terlalu besar untuk dibersihkan satu orang. Debunya setebal bantal. Sarang laba-laba ada di setiap sudut. Aku menggosok lantai marmer yang kusam, mencuci gorden-gorden beludru tebal yang beratnya seperti karung beras. Dan Pak Baskoro? Dia hampir tidak terlihat. Dia mengunci diri di ruang kerjanya di lantai atas. Aku hanya melihatnya saat pagi hari, ketika aku harus menyiapkan kopi pahit dan sepiring roti tawar untuk sarapannya. Dan malam hari, saat dia makan malam sendirian di meja makan yang besar itu, sementara aku berdiri menunggu di sudut ruangan, seperti pelayan sungguhan. Dia tidak pernah bicara padaku, kecuali untuk memberi perintah. Lantainya masih kotor. Masakanmu terlalu asin. Bersihkan kamarku. Ya, aku harus membersihkan kamar tidurnya. Kamar tidur utama di lantai atas. Kamar itu sangat luas, tapi sama berantakannya. Anehnya, dia tidur di ranjang besar itu sendirian. Tidak ada tanda-tanda ada wanita lain di rumah ini. Dan aku mulai menyadari keanehan. Keanehan pertama adalah penampilannya. Saat menagih utang, dia terlihat lusuh, kemeja batiknya pudar. Tapi di rumah ini, meski pakaiannya tetap sederhana, kemeja batiknya selalu bersih. Terlihat rapi. Dia masih terlihat tua dan kaku, tapi dia tidak sekotor yang kuingat. Cara berjalannya tegap, tidak membungkuk seperti orang tua pada umumnya, meski dia selalu memakai tongkatnya itu. Lalu, keanehan kedua terjadi. Suatu malam, sekitar seminggu setelah aku di sana, aku terbangun karena haus. Aku berjingkat ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itulah aku mendengarnya. Suara mesin mobil yang halus. Bukan suara sedan tua yang membawaku ke sini. Aku mengintip dari jendela dapur yang kotor. Mataku membelalak. Di halaman depan, terparkir sebuah mobil hitam yang sangat mewah dan mengkilap. Aku tidak tahu jenisnya, tapi itu mobil mahal yang sering kulihat dipakai artis di televisi. Salah satu pengawal yang dulu membentakku, kini membukakan pintu mobil itu. Keluarlah seorang pria. Pria itu masih muda, mungkin seusiaku, berpakaian rapi dengan kemeja putih dan celana bahan. Dia terlihat seperti sekretaris atau asisten. Lalu, dari pintu depan, Pak Baskoro keluar menemuinya. Mereka berbicara di teras, di bawah cahaya bulan. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi bahasa tubuh mereka aneh. Si pria muda itu terlihat sangat hormat, sedikit menunduk saat berbicara. Dan Pak Baskoro, dia terlihat mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Ini bukan interaksi antara rentenir dan anak buahnya. Ini sesuatu yang lain. Setelah beberapa menit, pria muda itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal, membungkuk hormat, lalu masuk kembali ke mobil mewah itu. Mobil itu pergi sehalus kedatangannya. Jantungku berdebar. Siapa orang itu? Mengapa mobil semewah itu datang ke rumah tua ini di tengah malam? Keanehan ketiga kutemukan saat aku membersihkan halaman belakang. Halaman belakangnya lebih mirip hutan kecil. Ilalangnya setinggi dadaku. Saat aku sedang membabat rumput liar, aku melihatnya. Di sudut terjauh halaman, tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin, ada sebuah bangunan kecil. Sebuah paviliun. Berbeda dengan rumah utama yang lapuk, paviliun ini terlihat baru. Catnya putih bersih. Jendelanya kaca gelap modern. Dan pintunya terkunci dengan gembok baja besar yang masih mengkilap. Terlihat sangat tidak pada tempatnya. Aku mencoba mendekat, tapi ada aura dingin yang aneh di sekitarnya. Bulu kuduku berdiri. Aku teringat larangan Pak Baskoro untuk tidak masuk ke ruang kerjanya. Mungkin, larangan itu juga berlaku untuk tempat ini. Aku segera berlari menjauh. Tapi keanehan terbesarlah yang akhirnya membuatku mempertanyakan segalanya. Suatu sore, aku sedang mengepel lantai di lorong lantai atas. Aku mengepel sepelan mungkin,
agar tidak menimbulkan suara. Aku mendekati ruang kerja Pak Baskoro. Pintu kayu jatinya yang tebal itu tertutup rapat, seperti biasa. Tapi saat aku berjongkok untuk mengelap sudut di dekat pintu, aku menyadari sesuatu. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil, mungkin 1 sentimeter. Dan aku mendengarnya. Suaranya. Dia sedang berbicara di telepon. Tapi, itu bukan suara Pak Baskoro yang kukenal. Bukan suara datar, serak, dan kasar itu. Suara ini, tegas. Berwibawa. Jelas. Seperti suara pembawa berita di televisi. Bahasa Indonesianya sempurna, formal, dan penuh kekuasaan. Aku menahan napasku. Aku mendekatkan telingaku ke celah pintu. Saya tidak peduli alasannya, kata suara itu. Suara yang dalam dan berotoritas. Rekan bisnis macam apa dia? Bekukan semua aset atas nama dia, sekarang juga. Saya mau dia tidak punya apa-apa saat kita tangkap. Aku membeku. Aset? Rekan bisnis? Lalu aku mendengar sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dia sudah mengkhianati perusahaan terlalu jauh, lanjut suara itu. Lacak terus pergerakannya. Pastikan dia dan perempuan itu tidak bisa lari ke luar negeri. Sudah cukup mereka bermain-main. Perempuan itu tidak bisa lari ke luar negeri. Ya Allah. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku takut dia bisa mendengarnya. Mungkinkah, perempuan itu adalah Kak Rina? Aku mundur perlahan. Tanganku gemetar, melepaskan kain pel. Siapa sebenarnya pria tua yang kunikahi ini? Hari-hariku berjalan dalam kabut ketakutan dan kebingungan. Suara itu, suara berwibawa di balik pintu yang terkunci itu, terus terngiang di telingaku. Perempuan itu tidak bisa lari ke luar negeri. Kak Rina. Nama itu berdenyut di kepalaku. Apakah mungkin? Apakah takdirku yang kelam ini, pernikahanku yang dipaksakan, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sesuatu yang melibatkan kakakku dan pacar kayanya itu? Rasa takutku pada Pak Baskoro mulai terkikis. Berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam. Rasa penasaran. Dan sebersit kemarahan. Jika aku menderita karena sebuah kebohongan, aku berhak tahu kebohongan apa itu. Selama 3 hari, aku bekerja seperti mesin. Menggosok, mengepel, memasak. Tapi mataku tidak pernah jauh dari pintu ruang kerja di lantai atas. Aku mengamati. Kapan dia masuk? Kapan dia keluar? Jam berapa kopi paginya harus kuletakkan di depan pintu? Jam berapa dia turun untuk makan malam? Polanya selalu sama. Dia tidak pernah membiarkan pintu itu terbuka. Hingga suatu sore, aku baru saja selesai membersihkan teras depan. Hari itu hujan deras, anginnya kencang. Mungkin suara badai di luar membuatnya sedikit lengah. Dia turun untuk makan malam lebih awal dari biasanya. Aku berdiri di sudut ruang makan, seperti biasa, menunggunya selesai. Dia makan dalam diam. Tapi hari ini, dia terlihat gelisah. Dia beberapa kali melihat ke ponselnya yang diletakkan di samping piring. Ponsel itu modern, tipis, bukan ponsel tua butut yang kukira akan dimilikinya. Setelah selesai, dia bangkit. Dia tidak langsung naik ke ruang kerjanya. Dia berjalan ke pintu depan, membuka pintu, dan berdiri di teras. Dia menatap hujan badai di luar. Berdiri memunggungiku. Jantungku berdebar. Saat dia berdiri di sana, membelakangiku, menatap hujan, aku melihatnya. Di pinggang belakang celananya. Terselip di balik kemeja batiknya yang rapi. Bukan dompet. Itu adalah gagang dari sesuatu. Sesuatu yang dingin dan terbuat dari logam. Bukan. Itu tidak mungkin. Rasa takut yang baru, yang lebih dingin, menjalari tulang punggungku. Dia bukan rentenir. Rentenir tidak membawa benda seperti itu. Dia berbalik, dan aku buru-buru menundukkan kepala, pura-pura membersihkan meja. Dia tidak melihatku. Dia berjalan melewatiku, menaiki tangga. Langkah kakinya dan ketukan tongkatnya terdengar terburu-buru. Aku mendengar dia membuka kunci ruang kerjanya. Aku mendengar pintunya terbuka. Lalu, aku tidak mendengar suara pintu ditutup.
Aku menunggu. 10 detik. 30 detik. Tidak ada suara pintu ditutup dan dikunci. Jantungku terasa seperti akan meledak. Ini dia. Ini kesempatanku. Ya Allah, lindungi aku. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan kain lap. Aku berjalan ke tangga. Aku tidak peduli lagi. Aku harus tahu. Aku lebih baik mati karena tahu, daripada hidup selamanya dalam kebodohan yang menyakitkan ini. Aku menaiki tangga kayu itu satu persatu. Setiap injakan terasa berderit. Suaranya seperti jeritan di telingaku yang tegang. Aku sampai di lorong lantai atas. Di sana, di ujung, pintu ruang kerja itu. Benar. Pintunya terbuka. Sedikit. Hanya selebar telapak tangan. Dia lupa. Dalam ketergesa-gesaannya, dia lupa menutupnya rapat. Aku berjingkat. Tanpa alas kaki, langkahku tidak bersuara di atas lantai kayu yang dingin. Aku sampai di depan pintu. Aku bisa mendengar suara seseorang berbicara di dalam. Tapi bukan suara Pak Baskoro yang serak. Itu suara yang lain. Suara yang dalam dan berwibawa itu. Suara yang kudengar tempo hari. Dia sedang melakukan panggilan video. Pastikan tim di bandara bergerak begitu mereka check-in. Saya tidak mau ada kesalahan. Tirta terlalu licin. Kita tangkap dia, putranya, dan wanita itu sekaligus. Wanita itu. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku mendorong pintu itu. Siapa? Ucapanku terhenti di tenggorokanku. Ruangan di baliknya. Itu bukan kamar tua. Itu adalah kantor. Kantor yang sangat modern. Dindingnya dicat abu-abu bersih. Tidak ada perabot kayu lapuk. Yang ada adalah meja baja besar. 4 monitor komputer menyala, menampilkan grafik, peta, dan rekaman kamera pengawas. Dan di sana, berdiri di depan layar-layar itu, bukan Pak Baskoro. Pria itu membelakangiku. Dia tinggi, tegap, rambutnya hitam legam, dipotong rapi. Dia tidak memakai batik pudar. Dia memakai kemeja lengan panjang biru tua yang digulung rapi sampai ke siku. Dia tidak memegang tongkat. Dia mematikan panggilan video itu dengan satu sentuhan di layar. Lalu, dia berbalik. Perlahan. Aku terkesiap. Tanganku menutup mulutku. Pria di depanku. Dia bukan kakek-kakek. Dia mungkin akhir 30-an. Wajahnya tegas. Rahangnya kokoh. Matanya tajam, sehijau hutan yang dalam. Dan dia sangat tampan. Dengan cara yang menakutkan. Aku mundur selangkah. Siapa kamu? Bisikku. Suaraku bergetar hebat. Di mana Pak Baskoro? Pria itu menatapku. Tatapannya tidak dingin. Tatapannya lelah. Dan penuh perhitungan. Dia berjalan ke meja di sudut ruangan. Lalu dia mengambil sesuatu. Sebuah topeng. Topeng yang terbuat dari silikon atau lateks. Topeng yang dibuat sangat detail, menyerupai wajah tua yang keriput. Wajah Pak Baskoro. Dia meletakkan topeng itu di meja. Namaku Baskoro, katanya. Suaranya adalah suara yang kudengar di telepon. Dalam, tenang, dan berwibawa. Tapi bukan, Pak Tua, yang kamu kenal. Aku tidak mengerti. Kepalaku pusing. Aku bersandar di kusen pintu, kakiku lemas. Apa ini semua? Dia menghela napas panjang. Dia menatapku. Benar-benar menatapku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai manusia. Duduklah, Nadia, katanya, menunjuk kursi di depan mejanya. Kamu sudah bekerja keras. Kamu berhak tahu kebenarannya. Aku tidak duduk. Aku terlalu takut. Aku adalah pemilik perusahaan pelayaran besar di Jakarta, katanya, memulai. Setahun lalu, aku dikhianati oleh rekan bisnis terbaikku sendiri. Namanya Tirta. Dia menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah miliaran. Dia berhenti, menatap layar monitor. Tirta licik. Dia menggunakan banyak perusahaan kecil untuk mencuci uang haramnya. Salah satunya adalah usaha kecil milik almarhum ayahmu. Darahku berdesir. Ayahku.
Ayahmu tidak bersalah, kata Baskoro cepat. Dia ditipu. Dia menandatangani surat-surat yang dia tidak mengerti. Tirta menjebaknya, menciptakan utang palsu yang sangat besar. Utang yang kamu kira utang rentenir. Ya Allah. Jadi, utang itu. Aku harus membongkarnya tanpa dia sadari, lanjut Baskoro. Aku harus mengumpulkan bukti. Jadi, aku menghilang. Aku datang ke Sukabumi. Ini rumah kakekku. Sudah kosong puluhan tahun. Tempat sempurna untuk bersembunyi. Aku menyamar. Menjadi Pak Baskoro, rentenir tua bau tanah. Itu memudahkanku bergerak, mengawasi orang-orang Tirta di desa ini tanpa dicurigai. Aku masih tidak mengerti. Lalu, kakakku? Rina. Wajah Baskoro mengeras. Tirta mulai curiga ada yang mengawasinya. Dia tahu aku punya koneksi di daerah ini. Dia mencari kelemahanku. Dan dia menemukannya. Dia mengirim putranya, kata Baskoro. Seorang pemuda bernama Randy. Randy. Nama itu. Randy mendekati wanita tercantik di desa ini, kata Baskoro, matanya menatapku lurus. Kakakku, Rina. Dia memacari kakakku, menjadikannya mata-mata. Rina yang melaporkan semua gerak-gerik Pak Tua Baskoro. Rina yang memberitahu Randy bahwa aku mengincar utang keluargamu. Hatiku hancur berkeping-keping. Kak Rina, jadi dia. Pernikahan itu, Baskoro melanjutkan, awalnya adalah jebakanku. Aku tahu Rina adalah mata-mata. Aku sengaja menawarkan pernikahan itu. Aku tahu dia akan kabur. Aku ingin dia kabur dengan Randy. Saat dia kabur, itu adalah bukti final bahwa dia adalah kaki tangan Randy. Dia terdiam. Rencanaku berhasil. Tapi, ada satu hal yang tidak kurencanakan. Dia menatapku. Kamu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menggantikannya, katanya pelan. Aku tidak menyangka ibumu akan memaksamu. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena lega? Marah? Aku tidak tahu. Aku terpaksa. Bisikku. Aku tahu, kata Baskoro. Aku mengamatimu, Nadia. Dari kamera tersembunyi di rumah ini. Dia menunjuk salah satu monitor. Aku melihat diriku sendiri. Sedang mengepel. Sedang menangis di dapur. Sedang tidur di kamar pembantu. Aku merasa malu. Tapi dia melanjutkan. Kamu tulus. Kamu pekerja keras. Kamu patuh. Meski aku memperlakukanmu seperti sampah. Kamu, korban. Sama sepertiku. Lalu, sekarang apa? Tanyaku, suaraku bergetar. Telepon tadi. Randy dan Kak Rina. Semua sudah selesai, kata Baskoro. Telepon yang kamu dengar tadi. Itu adalah konfirmasi. Tirta, Randy dan kakakku, Rina, mereka baru saja ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Tepat saat mereka akan kabur ke luar negeri. Kak Rina. Tertangkap. Aku merasakan campuran aneh antara sedih dan keadilan. Baskoro berjalan mendekatiku. Dia berhenti satu langkah di depanku. Aku harus mendongak untuk menatap wajahnya. Nadia. Kamu tidak lagi terikat padaku. Utang itu tidak pernah ada. Pernikahan ini adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Kamu bebas. Dia mengulurkan selembar kertas dari sakunya. Itu bukan cek. Itu sebuah dokumen. Ini, katanya, akta rumah ibumu, atas namamu, dan rekening bank. Dengan uang yang cukup untukmu dan ibumu memulai hidup baru. Jauh dari sini. Anggap ini permintaan maafku. Kompensasi atas semua yang telah kamu lalui. Aku menatap kertas itu. Aku menatap rumah ini. Aku menatap pria di depanku. Pria yang kunikahi. Pria yang menipuku. Pria yang ternyata adalah korban. Pria yang telah membebaskanku. Dengan tangan gemetar, aku mendorong kertas itu kembali ke arahnya. Aku tidak mau uangmu, kataku pelan. Dia terlihat bingung. Benar-benar bingung. Ini mungkin pertama kalinya ada yang menolak uangnya. Lalu, apa yang kamu mau? Aku menarik napas dalam-dalam.
Aku menatap matanya yang hijau tajam itu. Pernikahan kita sah di mata Allah, kataku. Dia mengerutkan kening. Itu pernikahan palsu, Nadia. Didasari kebohongan. Akadnya nyata, jawabku, suaraku sedikit lebih kuat. Penghulu mengesahkannya. Saksi mengucap sah. Aku tidak menikah dengan topeng rentenir. Aku menikah dengan pria yang ada di baliknya. Dia hanya diam, menatapku, terkejut. Dan sekarang, lanjutku. Aku ingin memulai ini dengan jujur. Tanpa topeng. Tanpa kebohongan. Jika kamu bersedia. Hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Baskoro menatapku lama sekali. Wajahnya yang tegas, yang tampan, tidak bisa kubaca. Dia tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, saat aku menatap matanya, aku tidak lagi melihat seorang rentenir tua yang kejam, atau seorang CEO yang berkuasa. Aku hanya melihat seorang pria. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku, Nadia, tidak merasa takut. Aku merasa, mungkin, ini bukanlah akhir. Mungkin, ini baru permulaan.